Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aloha Kevelas, hari ini Kay Tim akan membahas tentang question tag. Tanyain keseriusan doi pakai question tag. Oke, apa sih question tag tuh? Question tag itu adalah pertanyaan di akhir kalimat yang digunakan untuk meminta konfirmasi, kepastian, persetujuan ataupun penegasan gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia, question tag ini biasanya bisa diartikan kayak kan, iya kan gitu, iya kan, yuk gitu. Jadi kan, ya, yuk itu adalah question tag. Nah, gimana cara menyusunnya? Gampang banget. Yang pertama ya, lihat tensesnya. Jadi dikenali dulu tensesnya. Oh ya, ini ya, conversing about tenses gitu. Kayak mengingatkan lagi bagi kalian yang belum nonton video auxiliary, linking verb dan juga tenses hex, silahkan nonton video-video tersebut terlebih dahulu karena materinya ini interrelated gitu. Jadi kalau kalian belum paham tentang auxiliary, linking verb maupun tenses hex ya, jadi ada triknya untuk belajar tenses tanpa hafalan rumus. Kalian perdalam itu dulu ya. Kalau itu udah semua udah strong, baru kalian balik nonton video ini gitu. Karena di cara nomor 1 itu kita harus kenal dulu tensesnya gitu. Oke. Terus habis kenal tensesnya, nomor 2 kita lihat kalimatnya itu. Apakah dia itu kalimatnya positif atau negatif gitu. Nah, kalau kalimatnya positif, kita kasih auxiliary atau to be, kemudian not gitu ya. Sesuai tenses ini tadi gitu di akhir kalimat gitu. Dan juga sebaliknya, kalau kalimatnya negatif berarti question tag-nya itu positif alias tanpa not gitu. Kemudian nanti subjeknya nanti diganti dengan pronoun ayu, dewe, he, she, it di akhir kalimat. And tatarara sudah jadi question tag-nya. Oke. Supaya lebih paham, langsung aja kita masuk ke contoh. Nah, di sini ya. You are serious with me, aren't you? Gitu. Kamu serius sama aku kan? Gitu artinya. Nah, ini tensesnya dilihat dulu. Ada are gitu kan. Berarti kan dia pakai simple present. Dia ini nominal ya, karena diikuti selain kata kerja. Serious ini kan kata sifat gitu ya. Jadi pakai to be gitu. Silahkan nonton linking verb auxiliary itu dulu biar paham ya. Jadi you are serious with me, aren't you gitu. Nah, yang di sini are ya kan present, berarti belakangnya juga harus pakai yang setara juga, berarti to be juga. Di sini positif kalimatnya, berarti belakangnya negatif gitu aja, aren't ya kan. Kalau ini subjeknya you, berarti ya pronounnya you juga gitu. Gampang kan ya. Jadi kalian bisa meminta keseriusan hubungan kalian sama si doi pakai question tag gitu, biar gak digantung hubungannya ya. Karena digantung tuh sakit. Oke. Selanjutnya, Jonathan is not diligent, is he gitu. Jadi dibalik aja gitu. Maksudnya kalau negatif jadi positif, jadi positif jadi negatif gitu. Is not ya kan, di negatif berarti sininya positif gitu. Jonathan jadi he gitu ya. Were jadi weren't, ini jadi they gitu ya. Gampang kan? Kemudian you buy a new book, don't you? Nah, ini kan buy kan present. Jadinya auxiliary-nya do atau does gitu kan. Karena you berarti don't gitu. Gitu aja sih, gampang. Nah, kita masuk ke pertanyaan frequently asked questions. Tim, tanya dong, kalau subjeknya I dan statementnya itu positif, berarti question tag-nya gimana ya? Masa am and I? Gak ada singkatan am and I, Kelas. Jadi aturannya itu pakai aren't I. Jadi meskipun ini ya kayak nggak concurred atau nggak cocok atau nggak agree gitu, nggak subject verb agreementnya nggak agree antara I kok pakai are gitu kan ya. Tapi memang itu aturannya gitu.
Kalau ditanya kenapa, ya udah dari sananya gitu ya, saya nggak bisa jelasinnya. Emang begitu, karena emang nggak ada akronim emen gitu. Jadi dibuatlah aturan yang pakai aren't gitu untuk I-nya gitu. Berarti kalau I kemudian statementnya positif, berarti pakai aren't gitu. Aren't I. Kalau negatif berarti pakai am I gitu. Contohnya, I am in Bali, aren't I gitu. I am not late, am I gitu. Jadi bukan I am in Bali, am I, bukan begitu. Okay, I think it's crystal clear ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke indefinite person. Jadi orang-orang yang gak jelas ini juga pernah Katie bahas ya di video tentang simple present. Kalian boleh juga mampir ke sana buat memperdalam tentang indefinite person. Jadi no one, nobody, someone, somebody, bla 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 itu ya yang gak jelas siapa dia, siapa mereka gitu kan. Jadi meskipun seseorang ini somebody ini seorang ya, bukan beberapa orang gitu. Jadi tak seorang pun gini kan. Ini karena mereka nggak jelas indefinite person, jadinya mereka itu dihukumi pakai they gitu, dianggap mereka gitu karena nggak jelas. Karena di Inggris kan nggak di ini ya, maksudnya di Inggris kan ada spesifikasi dia perempuan, dia laki-laki gitu kan. Jadi nggak bisa pakai pronoun she atau he karena nggak jelas siapa gitu. Kecuali kalau di bahasa Indonesia kan ini bisa pakai dia doang gitu. Karena ini nggak jelas jadi pakai they gitu. Tapi singular verb. Ya karena seseorang, no one gitu kan. Jadi no one knocks the door, do they gitu. Nah, di sini karena no one ini kata yang bernuansa negatif ya kan, tak seorang pun gitu. Berarti dianggap statement ini negatif gitu. Jadi question tag-nya pakai positif. Jadi pakai do gitu, bukan don't gitu. Nah, ini ya, kalau bernuansa negatif itu berarti question tag-nya positif. Kalau everything bla 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 ini it gitu ya, gampang. Everything is alright, isn't it gitu. Oke, kita lanjut ke modal ya. Gampang sama. Kalau sini can berarti can gitu ya. Should, shouldn't, won't, will gitu ya. Ya, gampang banget. Pokoknya kebalikannya aja deh, positif, negatif gitu ya. Negatif, positif. Okay, we move on to the special cases. Imperatif sama prohibition ya, perintah sama larangan itu question tag-nya pakai will you gitu. Kan merintah gitu ya. Mau ya gitu kan. Open the book, will you? Buka bukunya ya, kayak gitu. Don't watch TV, will you? Jadi semua pakai will you yang imperatif sama prohibition gitu ya. Nah, kalau let's ini kan singkatan dari let us ya. Berarti kan kita gitu kan. Orangnya itu, subjeknya itu kita gitu, let us gitu kan. Jadi pakainya shall be gitu, bukan you atau siapa gitu ya. Jadi let's go shopping, shall we, begitu kelas. Gampang ya. Oh my god, we come to the end of this session. And finally, yeah, this is the today's summary. These are the today's summaries ya. Silahkan kalian boleh screenshot. Jadi ini adalah overall summary-nya tadi ya. Statement positif, jadi di question tag-nya negatif gitu ya. Auxiliary atau to be ngikutin tensesnya. Subjeknya diganti dengan pronoun yang sesuai gitu kan. Indefinite person tadi pakai they tapi singular verb. Jadi no one knocks the door, do they gitu ya. Kemudian indefinite thing, singular, and pronoun it gitu ya, sama-sama singular, either verbnya atau pronounnya. Kemudian kalau ada yang bernuansa negatif, berarti question tag-nya positif, question tag-nya nggak bisa sama double negatif, nggak bisa. Perintah dan larangan, will you, let's, shall we. Okay, thank you for your nice attention, Kevelas. Stay tuned. And hasta la vista. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.